El Sinta News in Row. Ledakan sebuah pabrik di kawasan industri Candi Semarang menewaskan 1 orang dan menyebabkan 7 pekerja mengalami luka bakar. Sementara itu, rencana pembangunan Giant Sea Wall di pesisir utara Pulau Jawa kembali menjadi perhatian karena dinilai perlu dikaji dari sisi dampak lingkungan dan masyarakat pesisir. Di sisi lain, DPRD Kota Semarang menyoroti banyaknya kios kosong di pasar tradisional serta meminta revitalisasi dilakukan berdasarkan kajian yang matang. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Rosa Fresia. El Sinta News in Row. Ledakan terjadi di sebuah pabrik yang berada di kawasan industri Candi, Jalan Ampel, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Peristiwa yang terjadi pada Rabu pagi pukul 9:59 waktu Indonesia Barat tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran bersama tim gabungan langsung melakukan proses evakuasi serta pengamanan lokasi kejadian. Hingga kini, penyebab pasti ledakan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Sementara itu, seluruh korban... Tadi ya untuk kronologinya tadi laporan masuk itu sekitar jam 9:45. Itu yang melaporkan adalah Saudara Dimas namanya. Kemudian kita dari pos terdekat di pos Ngalian itu merapat ke sana, kemudian melakukan pemadaman itu ya. Cuman apinya nggak besar sih. Di sana kita menggunakan 4 unit mobil damkar kapasitas 5.000 sama mobil rescue-nya 1. Kemungkinan diduga dari cairan kimia itu. Karena ini tadi juga dari tim Inafis juga ada di lokasi waktu saya tadi di sana melakukan identifikasi terkait hasilnya. Kita juga belum tahu ya dari Inafis seperti apa kan gitu. Ada laporannya Mas Rondi. Ya masih dugaan, sementara masih diduga yaitu kalau menurut saya dari cairan itu Super EA96 itu yang bikin meledak gitu ya. El Sinta News in Row. Pemerintah kembali menggulirkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek yang dirancang membentang sejauh 575 km tersebut juga akan dipadukan dengan rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari perlindungan kawasan pesisir. Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati menilai pembangunan Giant Sea Wall perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem dan perlindungan wilayah pesisir harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Kalau tadi dipaparkan bahwa urgensinya membangun Giant Sea Wall, kemudian juga ada pendekatan berbasis alam ya, artinya dengan menanam mangrove gitu ya. Ya, ini menarik ya karena pemerintah kemudian membaca kritik kita gitu ya. Tapi sebenarnya ada pertanyaan substansi yang perlu dijawab. Apakah memang solusinya itu hanya Giant Sea Wall? Karena kalau dari analisa kami sebenarnya belum ada basis argumentasi yang cukup kuat gitu ya. Artinya belum ada secara akademik ya. Ini benarkah ini solusi yang dibutuhkan oleh kita gitu? Itu yang menjadi pertanyaan paling penting yang pertama, karena kan kalau kita lihat bahasanya mereka kan piloting project-nya itu kan di 2 provinsi kan, Jawa Tengah dan Jakarta gitu. Itu yang kami pertanyakan, apakah memang kedua-dua dari 2 tempat ini setidaknya itu sudah ada keterlibatan akademisi yang kemudian ya duduk bersama lah, merumuskan bersama gitu ya. Memang ini solusinya gitu. Itu yang jadi catatan paling penting. Yang kedua adalah apakah memang masyarakat dilibatkan dalam perumusannya. Jangan-jangan pemerintah ini sudah bawa peta dari Giant Sea Wall gitu ya, tanpa melibatkan masyarakat, lalu kemudian dipaparkan ke masyarakat bahwa ini adalah solusi. Seolah-olah ini solusi, tapi sebenarnya tidak gitu. El Sinta News in Row. Banyaknya kios kosong serta lapak yang beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan barang bekas ditemukan oleh DPRD Kota Semarang saat meninjau sejumlah pasar tradisional. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan revitalisasi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan. Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, meminta Dinas Perdagangan tidak terburu-buru melakukan revitalisasi pasar yang sepi sebelum dilakukan kajian secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi terhadap
Evaluasi terhadap penyebab menurunnya aktivitas pasar penting dilakukan agar anggaran revitalisasi tepat sasaran dan pasar yang dibangun kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Ya, kami minta ini kajiannya ini tidak oleh Dinas Perdagangan sendiri ya, karena khawatir kalau Dinas Perdagangan yang mengkaji, Dinas Perdagangan yang akan melaksanakan pembangunan, nanti kemudian ada konflik of interest, sehingga kita minta kajiannya ini memang dilakukan oleh orang yang ahli, ya bisa dari akademisi dan para pakar, ya. Kemudian pertama terkait dengan ketepatan ya. Pilihan yang tepat untuk ini menjadi sentra pasar apa, ataukah ini menjadi sentra UMKM misalnya, atau ini menjadi sentra kuliner ya dan sebagainya, atau kemudian ini menjadi pasar sayur atau pasar buah ya dan seterusnya. Nah ini tentu ada potensi-potensi di situ yang harus dilihat secara mendalam ya. Gitu Mas, jadi saya kira kita sudah minta Dinas Perdagangan untuk kajiannya ini tidak dilakukan oleh Dinas sendiri, tapi oleh ahli, dan harapannya benar-benar memperhatikan jiwa dari pasar itu, ya apa yang cocok di pasar itu, begitu saya kira. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Rosa Fresia, pamit undur diri, sampai jumpa. El Sinta News in Row.